Saya Lilis Budiani sebagai pengamat, saya Neni Sapriani sebagai coach, dan saya Darna sebagai coach. Assalamualaikum Bu Neni. Waalaikumsalam. Iya, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini Bu? Alhamdulillah Bu, semangat ini Bu. Iya, sesuai dengan kesepakatan kita hari ini akan melakukan kegiatan coaching ya Bu. Iya Bu. Nah Bu, jadi sama-sama untuk kita ketahui bahwasannya sebelum melakukan kegiatan coaching, saya ingin mengingatkan kepada Bu Neni untuk dalam kegiatan coaching rubrik penilaian saya sebagai pengamat, yakni dari angka 1 sampai 4, di mana yakni kurang cukup, cukup baik, baik dan sangat baik ya Bu. Iya Bu ya. Ya. Nah, pada kegiatan kompetensi coaching ini, kira-kira nih Bu, apa yang ingin Ibu kembangkan? Nah, dari kegiatan coaching saya nanti Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi inti tentang pertanyaan yang berbobot Bu. Iya, nah baiklah Bu. Jadi dari dalam observasi bagian spesifiknya, kira-kira mana yang maksudnya bagian spesifik yang ingin Ibu kembangkan Bu? Baik Bu, saya ingin Ibu nanti mengobservasi bagian spesifiknya, apakah pada saat melakukan coaching saya itu sudah melakukan dan memberikan pertanyaan dengan menggunakan alur tirta Bu. Oh, nah seperti itu ya Bu ya, dengan menggunakan percakapan alur tirta ya Bu. Nah, jadi kalau begitu, kira-kira apa indikatornya agar tujuan pengembangan Ibu ini akan tercapai gitu dalam kegiatan coaching tersebut? Menurut saya indikator bahwasannya seorang coach itu sudah menggunakan alur tirta dalam percakapannya. Nanti di dalam percakapan itu saya sudah belum ya memberikan pertanyaan yang mengidentifikasi tujuan dari obrolan, kemudian mengidentifikasi masalah si coaching, bagaimana saya memberikan pertanyaannya ya Bu. Kemudian dari pertanyaan saya itu saya harap bisa menggali ide dari si coachingnya itu tentang apa solusinya, apa rencana aksinya yang akan dilakukan. Kemudian saya harap saya mampu membuat si coach ini memiliki komitmen dan tanggung jawabnya nanti. Oh ya, seperti itu ya Bu ya. Nah, jadi dalam melakukan kegiatan coaching ini tadi Bu juga melakukan percakapannya nanti menggunakan alur tirta, yakni dengan menanyakan adanya tujuan dari kegiatan coaching, terus identifikasi apa masalahnya yang akan diselesaikan pada coaching tersebut, terus rencana tindakan apa yang akan dilakukan, serta tanggung jawab dalam kegiatan dari rencana tersebut. Nah, Ibu juga harus mengingat bahwasannya dalam melakukan kegiatan coaching ini ada 3 hal kompetensi inti yang akan kita lakukan dan kita kembangkan. Yang pertama ada presence atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga nanti melakukan pertanyaan berbobot. Nah, seperti itu mungkin saya rasa Bu ya, diskusi praobservasi kita cukup di sini dulu. Nanti silakan Ibu melakukan coaching, dengan coachingnya nanti kita akan melakukan diskusi kembali. Baik Bu, terima kasih. Selamat pagi Bu Darna. Pagi Bu Neni. Apa kabar Bu Darna? Alhamdulillah baik Bu Neni. Kenapa ini Bu Darna kok wajahnya sedikit-sedikit menunjukkan kegalauan? Ini Bu,
masalah yang ibu hadapi ini, ibu merasa kecewa karena rekan-rekan sejawat ibu di sekolah, ibu sudah melakukan pembebasan tentang keyakinan kelas. Iya. Tetapi kok belum semua ya melakukannya di kelasnya masing-masing, begitu ya Bu ya? Ya Bu, jadi maunya saya itu si wali kelas ini paling tidak sudah adalah sedikit kemauan atau antusiasnya seperti itu Bu. Iya. Nah, sebelum kita lanjut ngobrol nih Bu, kira-kira apa sih nanti tujuan ibu dari obrolan kita ini? Nah gini Bu, saya ingin mendapatkan jalan keluar, maksudnya supaya unek-unek saya ini bisa hilang, bisa kemudian ada hasilnya seperti apa sih nanti, seperti itu ya Bu ya. Kemudian saya lakukan semua kelas itu sudah menerapkan praktek keyakinan kelas Bu, sudah dipajang dengan cantik seperti itu ya. Berarti sepertinya sangat penting ya Bu menerapkan keyakinan kelas itu sehingga ibu ingin semua kelas itu bisa mempraktikannya ya Bu. Betul sekali Bu ini. Jadi karena kan keyakinan kelas ini membuat si peserta didik ini yang pertama dia ada tanggung jawab pasti dari keyakinan kelas itu. Kemudian motivasinya itu kuat. Nah, ya, ingin belajarnya seperti apa, seperti itu Bu ya. Kemudian ada hal-hal positif yang dia terapkan tentang keyakinan kelas seperti itu Bu. Jadi penting menurut saya. Iya, menurut saya juga penting kalau seperti itu nanti dampaknya. Nah, kira-kira ibu tahu tidak kenapa sih teman-teman ibu itu belum semuanya menerapkan keyakinan kelas itu? Nah ini Bu, salah satunya. Jadi saya kan pernah menanyakan salah satu guru ini ya, kenapa sih kok belum diterapkan atau belum dibuat? Katanya sih mereka ini susah mempraktikkannya, bingung seperti itu. Iya. Jadi karena mereka bingung, dari kebingungan itulah mereka tidak melaksanakannya ya. Iya betul. Iya ya. Nah, kalau menurut pendapat ibu ini dari kesuksesan ibu mensosialisasikan tadi tentang keyakinan kelas, jika kita ambil nilai dari 1 sampai 10, ibu ada di level berapa sekarang? Kebetulan di sekolah saya itu ada 5 kelas ya Bu ya. Jadi kalau menurut saya itu sudah di level 4. Jadi level 4. Kenapa? Karena kan ada yang sudah buat, Iya. ada yang belum, ada yang masih sosialisasi dengan murid seperti itu. Jadi belum semuanya seperti itu. Jadi menurut saya itu masih di level 4. Kalau sekarang posisinya nih Bu Darna nih, ada di level 4. Kira-kira ibu ingin meningkatkannya lagi ke level berapa? Ke nilai berapa? Nah, karena saya pengennya semua wali kelas itu antusias seperti itu Bu ya. Jadi murid-murid pun senang, habis itu tanggung jawabnya besar, habis itu kelakuan positifnya itu tinggi dan meningkat seperti itu Bu ya. Jadi saya menginginkan itu levelnya level 9 Kak. Level 9. Nah, di level 9 untuk mencapainya ini Bu, kira-kira apa sih yang bisa ibu lakukan supaya ibu ya sampailah ke angka 9 itu? Apa rencana ibu ke depannya? Nah, rencana saya ini saya akan mengajak berdiskusi dengan semua wali kelasnya. Jadi saya mengarahkan bahwa keyakinan kelas ini penting loh untuk kita terapkan semua kelas. Penting loh kita pajang supaya anak-anak didik kita ini setiap hari dia melihat. Pada saat dia melihat, dia langsung menerapkannya dengan kemauan dia sendiri tanpa kita harus ayo nak silahkan nak ya, dia langsung oh saya harus karena saya sudah ada keyakinan kelas saya yang saya lihat seperti itu. Untuk melaksanakan rencana ibu tadi berdiskusi itu kan, kira-kira ada tidak rekan sejawat ibu yang lain di sekolah ibu yang bisa membantu ibu untuk mensukseskan rencana ibu tersebut? Nah kalau rekan sejawat sih mungkin saya lebih ke kepala sekolah ya. Ibu kepala sekolah? Iya. Saya lebih ke kepala sekolah. Kenapa? Karena untuk mengingatkan tentang pentingnya keyakinan kelas tersebut di kelasnya itu. Kemudian saya juga akan memasukkan ke dalam penilaian supervisi seperti itu. Saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah bahwa ini penting. Jadi kalau sudah supervisi, si guru ini juga langsung dia termotivasi sendiri ingin menerapkan keyakinan kelas dan menempelkannya di kelas masing-masing. Jadi menurut ibu kepala sekolah bisa lah ya membantu ibu dalam mensukseskan rencana ibu
Berarti kalau pemahaman saya ini ada dua nih sudah Bu rencana Ibu. Hebat Ibu udah bisa dapat dua dari obrolan kita ini. Yang pertama tadi ngajak diskusi wali kelas yang bersangkutan yang belum ya. Kalau mereka awalnya bingung gimana bingungnya, Ibu bisa membantu nanti memberikan saran masukan supaya mereka tidak bingung lagi dan bisa menerapkan keyakinan kelas tersebut. Karena tadi sudah kita bicarakan juga ternyata sangat penting baik bagi kelasnya, murid-muridnya ataupun guru tersebut. Kemudian yang kedua, Ibu tadi mau mengajak diskusi dan meminta bantuan Ibu kepala sekolah supaya memasukkan butir apakah si guru itu sudah menerapkan keyakinan kelas atau belum menjadi bagian dari penilaian supervisi. Iya, betul sekali Bu. Nah, jadi kalau rencananya Ibu kapan nih bisa melakukan dua rencana Ibu tadi? Nah, saya akan melakukan rencana itu kalau bisa secepatnya ya Bu ya. Mungkin dalam waktu dekat lah, pertemuan sekarang ini langsung saya akan berdiskusi dengan bekas sejawat, wali kelas, kemudian dengan kepala sekolah juga. Menarik sekali nih Bu obrolan kita ini. Saya juga kapan-kapan pengen terus melakukan diskusi dengan Bu Darna. Nah, dari tadi kita ngobrol nih Bu, apa sih yang sudah Ibu dapatkan? Apa saja? Wah, kalau yang saya dapatkan ini banyak sekali ya, pengalaman baru tentunya dari Ibu Coach ya. Kemudian hal-hal baru yang saya dengar ya. Dari situ saya bisa mendapatkan solusi atas masalah yang saya hadapi. Kemudian kedepannya harus seperti apa sih saya, seperti itu Bu ya. Yang terpenting intinya ini kita lebih baik untuk kedepannya untuk dunia pendidikan. Bagaimana sih kedepannya untuk dunia pendidikan itu kita harus betul-betul sebagai seorang guru itu harus perfect, tanpa ada kekurangan. Kemauan semua guru itu seperti itu, termasuk saya. Kesimpulan saya itu seperti itu Bu. Nah, jadi Ibu optimis nih ya, kegiatan Ibu, rencana Ibu pasti berjalan dengan sukses. Iya, saya akan berkomitmen ini harus semua kelas itu sudah diterapkan seperti itu. Mulai minggu atau besok pekan depan sudah semua dipajang dengan cantik di kelas dan sudah bisa dinikmati oleh peserta didik saya. Bu Darna, sebenarnya saya ini pengen kita ngobrol lebih panjang lagi, tapi saya ada kegiatan lain ini. Tapi saya masih pengen ketemu Ibu lagi ke depannya untuk mendengar update perkembangannya. Apakah Ibu sudah bisa mengajak wali kelas yang tadi belum menerapkan keyakinan kelas itu untuk bisa melakukan keyakinan kelasnya di kelasnya masing-masing. Kapan Ibu ada waktu kita bisa ketemu? Ya, kalau bisa ini kalau berdua sama Ibu, saya maunya selalu ini, bahkan seterusnya ya. Tapi karena keadaan kesibukan masing-masing ya, jadi mungkin saya 2 minggu lagi ya bisa berjumpa dengan Ibu. Mudah-mudahan rencana saya itu berjalan lancar tanpa ada kendala dan hasilnya itu maksimal. Amin. Mudah-mudahan rencana Ibu berjalan dengan lancar ya Bu. Ya, Oke, kalau gitu nanti Ibu atau saya lah kita saling mengingatkan 2 minggu lagi. Iya, Bu ya. baik. Terima kasih Bu waktunya. Terima kasih. Sama-sama saya permisi dulu ya Bu ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nampaknya diskusi coachingnya ini sangat ini ya Bu ya, sangat antusias, ya sangat senang gitu ya. Membahas kegiatan masalah dari yang dialami oleh coaching. Nah, baik Bu. Jadi gimana nih Bu perasaan Bu Neni nih setelah melakukan kegiatan coaching tadi, sudah menerapkan lagi dengan menggunakan alur tirta Bu? Bagaimana perasaannya Bu? Alhamdulillah Bu Lilis, saya merasa punya pengalaman baru, punya pelajaran baru bagaimana yang menerapkan alur tirta itu dengan baik pada proses coaching Bu. Iya. Jadi tadi kan Bu, Ibu sudah melakukan kegiatan coaching ya dengan menerapkan alur tirta, terus tadi juga sudah melakukan kegiatan kompetensi inti dari coaching itu dengan baik ya, ada presence kehadiran penuh, pertanyaan berbobotnya juga sudah tadi dituangkan kepada si coaching. Nah, jadi kira-kira apa yang menjadi indikator ketercapaian dari pengembangan kegiatan coaching Ibu tadi?
menurut saya tadi waktu saya melakukan kegiatan coaching ya Bu, saya sudah nampak lah indikator-indikatornya tentang apa saya sudah menggunakan pertanyaan dengan alur tirta. Tadi itu saya sudah bertanya tentang tujuan, kemudian saya sudah menggali masalahnya, kenapa, apa yang terjadi dengan Bu Darna. Kemudian saya juga mengajak Bu Darna itu, coach saya, untuk mengembangkan ide-idenya, menciptakan ide-idenya apa sih yang bisa coach lakukan untuk menghadapi masalahnya. Kemudian saya ajak Bu Darna itu lagi untuk berkomitmen tentang rencana aksinya tadi, supaya lebih bertanggung jawab dengan rencananya, supaya apa yang direncanakan Bu Darna bisa sukses dan berjalan lancar. Iya, jadi seperti itu ketercapaian indikatornya. Terus yang ingin Ibu inginkan dari ketercapaiannya itu bagaimana Bu? Keinginannya lagi yang lebih mendalam dari ketercapaian ini berarti? Iya, saya ingin lain kali itu pada latihan-latihan berikutnya saya ingin Ibu mau observasi saya lagi untuk saya meningkatkan tentang kehadiran penuh, kompetensi inti kehadiran penuh. Iya. Ya, jadi seperti itu ya Bu. Nah, jadi tadi kan sudah dilakukan kegiatan coaching. Nah, di sini kan Bu Lilis sudah mengamati bagaimana kegiatan coaching yang Ibu lakukan. Nah, jadi hasil dari pengamatan saya, nah berdasarkan catatan-catatan saya Bu ya, yang sudah saya orek-orek di dalam rubrik saya ini ya Bu ya. Iya. Jadi ada beberapa catatan yang Ibu sudah lakukan dengan Bu Darna ya, sudah sangat baik sekali. Apalagi dalam kegiatan coaching tadi Ibu sudah sangat akrab gitu ya Bu ya. Bagaimana Ibu sudah menanyakan tujuan kegiatan coaching, Ibu sudah mengidentifikasi apa masalah Bu Darna, juga sudah melakukan menanyakan masalah nilai-nilai ideal Ibu. Di situ juga Ibu adanya umpan balik, ada yang seperti pertanyaan apa yang sudah Ibu lakukan. Terus di situ Ibu sudah juga melakukan kapan dari kegiatan apa tersebut dilaksanakan ya. Jadi di sini catatan saya itu sangat baik ya kegiatan pengembangan dari coaching ini. Nah, jadi kalau saya kasih kesimpulan dari kegiatan coaching Ibu, ya kalau dalam skala nilai yang saya bikin 1 sampai 4 ya mungkin Ibu ada dapat nilai 4 gitu lah Bu, sepertinya ya. Kebanyakan. Nah, seperti itu gitu Bu. Nah, jadi dalam kegiatan kita ini, sebelum kita akhiri kegiatan coaching kita, nah kira-kira masih ada kompetensi lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan tadi kegiatan coaching yang telah Ibu lakukan? Iya Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi inti bagian yang kehadiran penuh pada kegiatan-kegiatan coaching selanjutnya supaya lebih mantap lagi jika saya nanti melakukan coaching dengan rekan sejawat saya Ibu ya. Iya Bu. Ya oke lah Bu ya, karena tadi kan sudah juga ya kesimpulannya dari kegiatan coaching ini telah kita diskusikan, dan Ibu juga telah mendiskusikan kegiatan coaching bersama coach Ibu. Nah, kira-kira nanti perkembangan berikutnya kira-kira bisa kita jadwalkan lagi ya Bu ya nanti ya ke depannya nanti untuk kegiatan coaching kita. Mungkin begitu ya Bu Neni ya. Terima kasih Ya, Bu. kalau begitu saya pamit dulu. Terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya, sama Bu Darna juga sebagai coaching. Ya mungkin itu saja dari saya. Terima kasih ya banyak ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.